Dan jangan pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain. Progres anak kita tidak akan sama dengan yang lain. Saya pakai daun pisang yang harusnya pakai nampan laboratorium, pakai pisau bedah, saya pakainya pisau cutter atau pisau dapur yang ada di rumah. Jadi pemanfaatan aset yang ada. Halo Sobat Inspiratif, apa kabar semua? Jumpa kembali bersama saya Iwan Charil dalam Telusur Inspirasi. Ruang diskusi untuk menggali berbagai inspirasi bagi seluruh negeri. Nah Sobat Inspiratif mungkin masih ingat ya, di episode sebelumnya, episode ke-6, kita ngobrol dengan dua orang kepala sekolah yang luar biasa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kali ini merupakan episode yang ke-7, kita kembali lagi menjumpai dua orang kepala sekolah. Nah kali ini wilayah Nusantara yang kita datangi ini terkenal sekali dengan budaya maritimnya. Terutama ada sebuah ikon yaitu perahu layar tradisional yang tercepat katanya sedunia. Ini bisa mencapai 40 km per jam walaupun nggak pakai mesin. Namanya perahu Sandek. Nah, Sobat Inspiratif tahu nggak ini di daerah mana? Ini adalah Kabupaten Polewali Mandar. Jadi sangat terkenal sekali dengan pelaut-pelaut ulung yang sangat berani dan dengan dua orang narasumber kita, kepala sekolah yang keren-keren, yang sangat inspiratif dari kabupaten ini. Yuk kita kenalan sama narasumber kita. Ibu Erniwati, Kepala Sekolah SD Negeri 066 PK Bata, adalah sosok multitalenta yang sangat dekat dengan dunia public speaking dan seni tari. Walau awalnya bercita-cita menjadi pengacara, takdir akhirnya membawa Ibu Erniwati menjadi seorang guru. Saya melihat banyak sekali potensi yang ada di sini. Saya memang selalu berpikir aset based thinking. Kenapa? Karena di wilayah manapun kita berada, keterbatasan akan selalu ada. Tinggal di mana, dari sisi mana kita melihat, sehingga yang menjadi kendala itu kita bisa menemukan sebuah atau sesuatu yang bisa kita arahkan untuk menjadi potensi. Berbekal multitalenta yang ia miliki, Ibu Erniwati akhirnya menjadi koordinator guru penggerak di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan berhasil membawa SD Negeri 066 berprestasi di tingkat nasional. Saya berpikir bahwa suatu saat sekolah saya ini akan menghasilkan generasi yang jadi calon pemimpin bukan sekedar di Indonesia tapi menjadi pemimpin dunia. Lain halnya dengan Ibu Belinayanti. Walau sudah 13 tahun mengajar di Makassar, Ibu Belinayanti pada tahun 2011 rela meninggalkan segala kenyamanan di kota Makassar untuk pindah ke salah satu sekolah terpencil di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, SMPN 1 Atap Ratemata. Mungkin orang-orang berpikir, wah jauh sekali, tapi saya itu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Otomatis saya ditantang untuk berbuat sesuatu, bagaimana anak didik saya untuk semangat belajar. Karena melihat sulitnya guru-guru di wilayahnya mendapatkan akses pelatihan dan pengembangan diri, guru berprestasi PGRI Polewali Mandar ini pun akhirnya membentuk komunitas lingkar belajar guru di Kecamatan Alu yang aktif melakukan diskusi dan kolaborasi. Alhamdulillah setelah kegiatan saya mengadakan refleksi dan umpan balik, banyak perubahan baik dari rekan-rekan pendidik, contohnya banyaknya mengikuti seleksi guru penggerak dan lulus menjadi guru penggerak. Halo Ibu Erni, apa kabar? Halo, Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Senang sekali Bapak akhirnya bisa sampai juga ya di Polewali Mandar. Sampai ya di Polewali Mandar. Alhamdulillah kami senang karena Pak Dirjen sampai di sini tetap dalam keadaan bugar. Alhamdulillah. Kan ketemu sama Bu Erni sama Bu Belina ya. Iya. Luar biasa. Nah, Sobat Inspiratif, mereka berdua ini adalah guru penggerak angkatan 1. Jadi katanya angkatan apa tadi Bu Erni? Angkatan perang. Angkatan perang. Penuh perjuangan, berdarah-darah. Penuh perjuangan. Karena di awal itu kita masih sangat ini ya, iya. sangat nggak ada Benar-benar senior nggak yang ada, mau ditanyakan. Nggak ada gambaran, kami gambaran. benar-benar meraba-raba. Yang paling keren itu Pak Dirjen kalau misalnya kami beralih ke modul yang baru. Yeah. Wah keren banget nih modul. Kalau bahasa kami, wih
bagusnya ini modul, Ya. gitu kan. Wih, bagusnya ini modul, bagusnya Iya. ini bahasan. Wih, coba lihat. Biasanya kami japri-japrian teman yang sudah maju duluan ke modul berikutnya. Oke. Yang pasti kami angkatan 1 sangat menikmati. Bu Belinawati itu ke sekolahnya katanya jauh ya dari rumah ya? Iya, jauh Pak. Sobat Inspiratif, Ibu Belinawati ini daerahnya sangat menantang loh. Dan beliau ini orang Makassar ya? Iya, dari Kalau Makassar. Bu Erni orang Saya asli Mandar. Mandar ya? Iya. Suku Mandar. Iya. Kalau Ibu dari Makassar? Dari Makassar Pak. Boleh cerita nggak itu dari rumah ke sekolah itu berapa jauh? Oh iya. Saya kebetulan tinggal di Kecamatan Wonomulyo Pak, jadi jaraknya itu 60 km 60 km Iya. ke sekolah. bolak-balik sehari berarti Bolak-balik. 100. 120, Ibu naik apa ke sekolah? naik motor. Naik motor? Iya, jadi berangkat itu jam 6 pagi Pak. 6 pagi sampai di sekolah? Kadang setengah 8, Setengah 8, Iya. 1,5 jam ya? iya. Karena sudah terbiasa Pak, jadi sudah menguasai medan. Medannya seperti apa Bu? Kalau untuk 30 kiloan itu ya lumayan bagus, masih jalan raya, jalan Iya. poros. Nanti selebihnya itu ya lumayan Pak, menantang, kerikil-kerikil lepas. Oke. Kemudian sekitar 3-4 tahun itu Pak, saya harus naik rakit untuk menyeberang ke sekolah. Ada Oh. 2 sungai yang harus saya lewati, jadi motor kami Pak di atas rakit. Di atas kaki. Iya, kami menyeberang pakai rakit. Heeh. Kemudian sungai kedua itu kami naik motor melewati, tapi kalau hujan deras ada adegan angkat motor Pak. Adegan angkat motor. Iya, kita harus nyebrang, diangkat sama warga. Oke. Jadi alhamdulillah warga di tempat saya di Rate Matama itu semua baik-baik. Jadi kalau kami butuh bantuan, melihat kami mau nyebrang, dia bantu Diseberangkan. kami. Iya, diseberangkan. Sekarang masih seperti itu? Alhamdulillah sudah hampir setahun lah, Ada sudah jembatan? ada jembatannya. Oh, Tapi jalanannya masih menantang? masih menantang Pak. Iya. Karena kadang longsor tiba-tiba. Oh, longsor. Iya, Karena itu daerah perbukitan? iya bukit Pak. Oke. Kalau Bu Erni kan memang multi talenta ya? Jadi malu. Ya. Kan dari kecil itu terlihat sekali minatnya banyak, mau mencoba gitu. Iya. Nah, ketika Ibu ada di sekolah, Heeh. anak-anak itu kan sangat beda-beda gitu ya. Dan kita nggak tahu gitu. Tapi sepertinya Bu Erni yakin mereka tuh bisa diasah, bisa diajarkan. Sampai tadi yang disampaikan oleh teman Ibu, kalau anaknya Bu Erni mah aman gitu ya. Itu artinya ada trust bahwa kalau sama Bu Erni, Iya. anak-anak itu bakal bagus gitu. Iya. Dan itu sepertinya general, jadi bukan Iya. hanya anak tertentu. Betul. Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu sebagai seorang guru, anak-anak yang sangat bervariasi tadi itu akhirnya bisa dibentuk menjadi bagus, itu apa yang Ibu lakukan dan kenapa Ibu bisa percaya itu? Sederhana Pak Dirjen. Kalau saya kenali anakmu. Jadi di sekolah, di kelas itu semua siswa yang ada di kelas kita sebenarnya ini masuk pas kurikulum merdeka. Kenali anakmu. Kita tidak akan pernah tahu potensi apa yang mereka miliki ketika kita tidak mencoba mengenali mereka sedekat mungkin. Contoh terdekat kemarin persiapan untuk Parrawana ini cuma butuh waktu 2 hari latihan. Siapa yang bisa hadir sayang karena libur, ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Kemudian ketika mulai latihan-latihan pukul-pukul, saya coba amati anak-anak saya. Ada yang goyang-goyang, saya coba ayo nak ikut, nggak mau. Kemudian ada yang diam saja mengamati, ayo sayang ikut. Pukulnya bagus. Jadi sebenarnya kita yang tidak. mukul semangat banget tadi Iya. tuh. Iya. Saya lihat dia mukulnya paling semangat. Paling ya. semangat. Peduli yang lain pokoknya dia mukul. Nggak peduli. Anaknya. Jadi gini, Ibu apa ya? kenali anak ya. Kenali. itu. Jadi nomor 1 kenali anaknya. Dekati anaknya, kenali anaknya. Dan kita akan tahu mereka itu butuh, mereka punya apa. Dari kita tahu mereka punya apa, kita akan tahu apa yang mereka butuhkan untuk optimalkan potensinya menjadi prestasi. Itu yang saya terapkan ke anak-anak saya, sehingga setiap kali porseni saya selalu borong emas di kelas saya. Kelas 5, kelas 6 mohon maaf lewat. Oh, Kelas Ibu 4 saya, kelas Ibu spesialis kelas 4. 4 saya. Kelas 5, kelas 6 lewat. Maaf lewat ya. Untuk sini, mohon maaf nih teman-teman guru kelas 5, kelas 6 ya. Tapi sekali lagi saya hanya ingin mengatakan bahwa siapapun ketika kita kenali dengan hati, kita akan menemukan sesuatu yang bisa kita optimalkan. Dan jangan pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain. Progres anak kita tidak akan sama dengan yang lain. Saya punya anak kelas 1 di sini. Dia ABK, anak berkebutuhan khusus.
ketika gurunya bercerita, ketika bu guru menjelaskan dan teman-temannya sudah belajar, dia bobo. Pada saat seperti ini, karena kami juga adalah sekolah ramah anak, jadi wajib untuk anak-anak kami tidak menumbuhkan rasa peduli dan menumbuhkan rasa empati dan paham kondisi siswa teman-temannya ini. Jadi tidak ada bully, tidak ada yang mengatakan bobo lagi tidur bu, enggak. Yang lain paham. Bahkan ketika saya masuk, saya bilang ini bobo, saya bilang tidak apa-apa bu, tidur memang itu kalau pagi. Jadi dia memang tidur kalau pagi. Saya subhanallah, anak-anak ini saya lebih ke situ. Subhanallah, anak-anak ini paham bahwa temannya butuh sesuatu yang berbeda, perlakuan yang berbeda. Setelah temannya selesai akan pulang kan, teman-temannya sudah pada pulang, dia bangun. Tahu nggak Pak Dirjen? Dia datang loh bawa bukunya. Bu guru mau belajar, ajari saya. Jadi sekali lagi anak-anak punya kebutuhan yang berbeda. Dia datang bawa bukunya dan dia menulis sesuai dengan kemampuannya. Sekali lagi benar-benar tidak boleh kita membandingkan progres anak yang satu dengan anak yang lain. Itu nggak benar. Dan saya betul-betul terima kasih dengan kurikulum Merdeka, karena memang inilah yang dibutuhkan untuk anak-anak kita agar bisa menjadi pribadi, menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya dengan kondisi dia yang berbeda dari yang lainnya. Saya banyak lagi nih. Oke, kita ke Bu Belina dulu ya Bu Erni. Luar biasa penekanan Bu Erni terkait dengan bagaimanapun kondisi muridnya, kita harus mengenali mereka, dekati mereka, dan kemudian kita nggak boleh membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Bu Belina ketika pertama kali mengajar itu di Makassar ya pasti ya? Iya, di Makassar. Di Makassar. Apa yang Ibu lakukan yang paling berkesan ya? 5 tahun saya sampai sekarang di Polewali Mandar, yang berkesan itu Pak, pertama kali saya injak sekolah itu kaget. Kaget kenapa? Makassar kan full fasilitas Pak. Yeah. Tiba-tiba saya ditempatkan, waktu saya di sekolah itu bangunannya masih, kalau mau disamakan kayak Laskar Pelangi deh Pak dulu. Masih begitu dulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada rehab. Tapi ketika Ibu sampai di sana, startup itu berdirinya kapan Ibu? 2006. 2006. Iya. Jadi 2006 Ibu ke sana 2018. 18. Kondisinya masih minim sekali. Iya masih Pak, masih. Jadi kami di sana, iya kaget, karena maksudnya tidak ada fasilitas laboratorium, tidak ada perpustakaan, ruang kelas pun hampir peot Pak. Jadi betul-betul terbatas di sana. Karena saya ada pengalaman dari Makassar dan memang saya suka namanya inovasi, kasih kreatif ke anak-anak. Ini beda ya Bu, dari SMK Ibu ke SMP. Iya. Walaupun mungkin pertama kalau saya masuk saya bilang, halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kalian ketawa-ketawa. Dia enggak paham, kan lucu kedengaran kalau. Ini SMP Bu? Iya, lucu karena saya berbicaranya formal, sedangkan mereka kan menggunakan bahasanya. Itu. Tantangannya seperti itu. Itu lagi dengan manfaat kurikulum Merdeka, memang dampaknya luar biasa sekali Pak. Dari kurikulum Merdeka kita khususnya juga guru penggerak, kami diajar di modul 3 ya Pak, pemanfaatan aset. Jangan lihat kelemahan sekolahmu itu sebagai kekurangan sebagai kelemahan, tapi lihat kekurangan itu sebagai kekuatan. Nah, di sana kan daerah pegunungan Pak, ada banyak alam yang bisa saya gunakan sebagai sumber belajar saya, khususnya mata pelajaran IPA. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyenangkan, saya pakai di situ Pak. Jadi saya mengajar dengan contohnya kalau kan di kelas IPA itu Pak ada mengenal perbedaan makhluk hidup ya, dari ikan, katak, cicak, dari ada 5 kelas itu. Karena memang saya juga dari alumni sains praktikum suka meneliti, jadi saya mau ajak deh anak saya membedah-bedah kodok Pak, bedah katak, tangkap cicak. Dia tuh excited Pak, dia gembira. Puang, kalau di daerah pegunungan itu kami dipanggil puang kalau guru. Puang, saya cuma dapat tikor 1 atau cicak 1 kalau bahasa Mandar Pak. Tikor itu cicak? Katak. Nah, oke, enggak apa-apa nak, jelas ada yang bisa kamu. Terus bawa apa lagi? Pakai daun pisang Pak. Saya pakai daun pisang yang harusnya pakai nampan laboratorium, pakai pisau bedah, saya pakainya pisau cutter atau pisau dapur yang ada di rumah. Jadi daun pisang. Iya, dengan daun pisang. Pokoknya pemanfaatan aset yang ada.
Kemudian saya juga kalau kelas IPA saya bawa ke sungai. Kebetulan sekolah saya dekat sekali dengan sungai, Pak. Iya. Jadi saya bawa anak-anak bawa anak ke situ. Nah, Nak, coba kamu lihat di alam sekitarmu. Kira-kira lihat apa di sini? Ada anu puang, ada ini puang. Jadi dia berproses. Yang tadinya kalau tidak salah sih Pak, pembelajaran dulu ya, karena kita juga kan seperti ini karena guru-guru kita dulu. Betul. Cuma kan kita harus mengikuti zaman yang sekarang lagi, harus lebih lebih excited lagi cara mengajar kita. Ya, alhamdulillah Pak, dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan kurikulum Merdeka itu sangat bermanfaat. Kenapa Ibu boleh cerita nggak apa sih yang Ibu rasakan dengan kurikulum Merdeka? Yang Ibu tadi tadi Bu Erni juga menyampaikan demikian. Bu Belina bisa cerita nggak apa yang dirasakan yang beda banget itu apa sih? Iya. Dengan sebelumnya? Iya. Kalau sebelumnya ya Pak, saya juga kan dulu belum mengajar harus sesuai saya deh. Kurikulum Merdeka kan tidak seperti itu sekarang Pak. Kurikulum Merdeka kita harus memahami apa yang dibutuhkan anak didik kita. Kita dekati dia. Kita tahu misalnya siswa A kita, oh dia kinestetik, dia psikomotorik, atau dia kemampuannya audio, visual. Kita harus kenali dia. Dari kurikulum Merdeka saya dapatkan ilmu itu. Jadi makanya saya rasa sangat berdampak sekali bagi profesi saya sebagai pengajar Pak. Apa yang Ibu rasakan sebagai seorang kepala sekolah, terutama yang berbeda dengan jadi seorang guru? Gimana? Apa sih artinya menjadi pemimpin sekolah itu bagi Bu Erni dan Bu Belina? Bu Erni dulu deh kayaknya udah siap mau ngomong. Talent Pak. Ini bukan cerdas cermat Pak ya. Pak Dirjen, kalau ditanya apa yang berbeda tantangannya, saya pikir setiap tempat, setiap posisi itu membutuhkan pemikiran, pendekatan dan sentuhan yang berbeda. Dari guru kemudian menjadi kepala sekolah. Kalau dari guru saya perlu mengembangkan diri untuk memberikan yang terbaik pelayanan terhadap siswa saya. Nah, menjadi pemimpin pembelajaran itu beda lagi, tantangannya luar biasa. Apa yang bisa saya lakukan yang membuat sekolah saya ini punya ruh, punya nilai yang berbeda dari yang pernah ada. Nomor satu yang saya lakukan adalah mengajak teman-teman untuk selalu berefleksi. Refleksi, jadi budaya refleksi yang kami kenal lewat terjawab salah satunya. Merdeka Belajar ini mengajari kami untuk berefleksi. Dan dari refleksi yang kami lakukan, kami kemudian menemukan beberapa hal yang menjadi kendala, tantangan, peluang, dan seterusnya. Coba kami petakan. Refleksi pertama, betul-betul kami FGD. Saya mengumpulkan semua ketua kelas, anak-anak saya ada 21 kelas. Iya, jadi perwakilan kelas itu ada 2 orang. Semua guru, kemudian semua tenaga kependidikan, kantin, semua satpam, semua duduk bersama di sini. Kita mulai cerita. Kami minta ke anak-anak dibagikan kertas. Ayo sayang, tulis kalian pengen apa sekolahnya. Sekolahnya jadi apalagi yang diinginkan, yang belum pernah kalian terima, yang kalian pengen ada di sini. Maka muncullah, kami ingin belajar ini, kami ingin, dari situ awalnya yang kelas profesi itu. Kelas profesi. Oh, itu dari anak? Iya, dari anak. Oh, anak mengusulkan ada kelas profesi. Iya, anak-anak mulai menulis dan kami kuatkan ke literasi. Anak-anak mulai menulis, bisa belajar di luar, bisa belajar di mana, pengen ada diajar ini. Itu jadi masukan dari siswa. Dan itu betul-betul jadi input yang sangat keren untuk kami di data. Setelah itu semua hasilnya kami buka daring. FGD daring dengan orang tua siswa. Saat itu saya hubungi BPMP, PGP, kontak, mohon difasilitasi Zoom. Dengan orang tua? Dengan orang tua siswa saya, dengan elemen, dengan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Iya. Komunitas secara lebih luas juga Ibu undang? Diundang, BPMP, BGP, dan Dinas Pendidikan wajib. Dengar? Wajib ikut. Jadi di situ saya mulai sosialisasi kurikulum Merdeka. Kemudian saya mulai memaparkan, ini loh yang anak-anak kita pengen. Bapak Ibu silakan masukannya. Ini wajib kita respon kepada orang tua semua dan masyarakat. Iya, betul. Jadi di semua data yang ada, ini kebutuhan anak-anak yang mereka inginkan di sekolah kita. Silakan masukannya.
Mari kita wujudkan apa yang anak-anak minta. Paling tidak dari sekian banyak yang diminta ini ada hal-hal yang memang mampu kita siapkan untuk anak-anak, fasilitasi kita adakan. Lahirlah kemudian Garansi, Gerakan Pembelajaran Berdiferensiasi. Dari situ jadi saya mengadakan pelatihan untuk guru-guru. Kemudian anak-anak kita ajari menjadi pemimpin. Jadi Ibu ini kan tantangannya ya. Tapi sebenarnya intinya itu berarti dari budaya refleksi itu tadi ya, Bu. Betul. Jadi saya mungkin ini ya menggarisbawahi yang terpenting bagi Ibu ketika menjadi seorang pemimpin itu adalah memberikan roh kepada sekolah, dan roh yang terpenting bagi Ibu, yang Ibu juga terinspirasi dari yang pengalaman Ibu di Merdeka Belajar dari tadi Ibu sampaikan itu adalah budaya untuk refleksi dan filosofi yang tetap berpihak kepada anak tadi. Siswa. Jadi Ibu tetap setia dengan itu sebagai seorang guru, tapi juga komitmen itu malah semakin kuat dan Ibu ajak komunitas tempat Ibu berada, bukan saja para guru-guru tapi juga orang tua dan masyarakat untuk juga mendengarkan ini yang diminta oleh anak-anak, dan Ibu tolong minta masukan. Ibu juga seorang yang terbuka terhadap ide, terhadap juga masukan-masukan dari yang lain, dan Ibu mengundang malah mencari masukan itu. Bukan hanya insidental, tapi Ibu menstrukturkan waktu. Upacara, atau tadi dengan siswa yang dengan orang tua, itu luar biasa. Nah, Bu Belina, ini kan beliau sedikit lebih lama ya. Tapi Bu Belina dalam waktu 6 bulan ini, apa yang Bu Belina rasakan sebagai seorang pemimpin di sekolah? Sebenarnya Pak, kalau secara SK kan baru 6 bulan. Kalau pergerakan menjadi pemimpin pembelajaran, alhamdulillah karena kerjasama dengan kepala sekolah, dulunya kan satu atap itu hanya satu pimpinan Pak. Sekarang dua sejak saya ada SK-nya. Tapi setelah waktu saya menjadi alumni guru penggerak, saya diberikan kepercayaan kepada kepala sekolah SD. Beliau berkata, Bu Belina aja yang sejak kapan itu? 2020 selesai langsung? GP. Iya. Jadi sebenarnya secara tidak secara informal Ibu sudah menjadi pemimpin pembelajaran di SMP di Satap itu ya. Iya, kalau dari SK kan hanya sebagai wakil kepala sekolah. Apa refleksi Ibu sebagai apa sih arti seorang pemimpin bagi Bu Belina untuk konteks sekolah? Jadi sejak itu alumni guru penggerak, refleksi yang saya lakukan dengan teman-teman, saya tidak langsung bilang, ayo seperti saya, tidak seperti itu. Jadi saya dengan status masih guru IPA pada saat itu, dari mata pelajaran saya dulu Pak, saya ubah. Kadang teman-teman saya bilang, itu Bu Belina bikin apa di kelas, ribut-ribut, anak-anak ketawa-ketawa. Suruh diam nggak? Maksudnya kami kan kelas IPA itu kan menyenangkan Pak, kita main yang kertas. Kadang-kadang ada yang kelas ribut-ribut, suruh tenang dong muridnya gitu. Kadang-kadang sih ada teman ya guru ngintip gini, saya bilang pasti saya ditegur itu saya ribut. Jangan terlalu ribut nak ya, kita tetap menghargai kelas sebelah, kelas di sebelah. Ya seiring itu cara pembelajaran saya sudah berubah dengan adanya guru penggerak. Akhirnya teman-teman penasaran, bikin apa kamu di kelas, kenapa begitu? Dan saya lihat siswa lebih semangat belajar IPA dibanding di kelasnya. Bahkan kadang yang siswa SD, padahal IPA biasanya serem gitu ya. Iya, ke siswa SD kan kita satu halaman Pak, ngintip di kelas, bikin apa itu Ibu? SD ngintip ke SMP? Iya, karena kan kami satu halaman kan Pak. Jadi beriring itu kemudian saya minta izin ke kepala sekolah SD, saya bilang, saya mau aktifkan namanya komunitas belajar Pak, boleh ya? Dia bilang, silakan Bu Belina, yang penting ada manfaatnya. Ya saya mengaktifkan teman-teman dulu dengan belajar menjadi pemimpin pembelajaran walaupun belum jadi kepala sekolah. Ya kalau Bu Erni tadi melakukan, kakak guru melakukan 15 menit sebelum pembelajaran, kalau saya cukup di komunitas belajar Pak, jadi satu kali, awal-awalnya itu 1 kali sebulan saya adakan. Saya kumpul teman-teman, saya bilang saya di sini kapasitasnya bukan sebagai kepala sekolah, tapi saya mau lihat sekolah kita lebih baik lagi. Saya memperkenalkan, teman-teman penasaran, saya bikin apa di kelas saya, kenapa ramai.
Iya, bikin apa? Jadi saya itu pembelajarannya seperti ini. Jadi memang sudah ada persiapan saya untuk menyampaikan ke teman-teman. Saya memperlihatkan best practice, praktik-praktik baik kan banyak Pak di PMM. Saya perlihatkan, kemudian saya ambil dari YouTube juga, ini cara mengajar seperti ini. Jadi saya langsung tanya, kira-kira Bapak Ibu bisa seperti itu? Ya ada yang menjawab, sebenarnya kita sudah lakukan juga seperti itu, cuma kadang malas gurunya, kadang tidak rutin melakukan. Saya bilang, oke, enggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu, teman-teman ada perubahan sedikit kalau mau memang membuat pembelajaran seperti pembelajaran saya. Seiring itu mengaktifkan komunitas belajar, Pak. Sebagai pemimpin pembelajaran juga saya menyampaikan ke teman-teman, kira-kira Bapak Ibu ini di Ratema Tama tujuannya mengajar apa? Ibu visi, tanya. Iya, visi dirinya. Karena memang ini saya modul Pak. 1 ya? Iya, kadang sih. Iya. Ya biar dia kenali dirinya dulu. Sebenarnya tujuannya mengajar apa? Jangan hanya datang saja. Kalau memang saya orangnya seperti itu, Pak. Saya harus bukan sedikit keras sih, sentil sedikit supaya mereka menyadari, oh saya guru. Saya memang harus punya kapasitas, punya kompetensi. Nah, jadi alhamdulillah Pak, karena dia menulis di Post-it mau jadi guru seperti ini, mau jadi guru seperti ini. Nah, sudah itu di Post-it berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk jadi seperti itu? Kan dari dia sendiri yang menyampaikan Pak, akhirnya kan dia bisa menyadari, walaupun mungkin prosesnya pelan, tapi ada pergerakan Pak. Nah sekarang Ibu jadi kepala sekolah? Kepala sekolah, alhamdulillah. Apa yang sudah tadinya saya mengaktifkan hanya di sekolah saja, komunitas sekolah saya. Sekarang saya bergerak di kecamatan juga Pak, komunitas ada namanya Lingkar Belajar Guru. Jadi saya mengajak teman-teman di kecamatan saya, Kecamatan Alu, karena jujur Pak di Polewali Mandar itu Kecamatan Alu jarang sekali ikut-ikut pelatihan-pelatihan di luar. Ya, saya berani, saya membuat satu workshop. Jadi saya buat draft-draftnya, buat apa program-programnya yang saya akan lakukan dengan melalui komunitas saya ini Lingkar Belajar Guru. Saya ke BPMP saya menghadap sama Pak Kepala, Pak Dr. Aksan. Alhamdulillah beliau sangat support apa yang saya lakukan. Bu Belina mau buat apa? Saya bilang, saya mau ngajak teman-teman kepala sekolah dengan teman-teman guru untuk belajar di sini Pak. Karena dari survei dan saya bertanya kepada mereka, dia jarang loh Pak keluar dari desa, mau lihat-lihat kota juga, mau ikut-ikut pelatihan. Alhamdulillah terlaksana kegiatan saya itu Pak dengan lancar. Yang tadinya mungkin kan di sana di Kecamatan Alu itu Pak ada 26 sekolah, SMP sekitar 6 sekolah. Yang tadinya peserta saya yang saya laporkan di BPMP hanya 76, ternyata membludak jadi 150 peserta Pak. 2 kali lipat. Iya, karena mereka antusias mau belajar. Dan saya juga tidak mengajak saja, tetap saya mempunyai grup dari workshop tadi itu untuk menyetor pengimbasan mereka dari hasil workshop. Jadi ada hasil yang saya lihat. Jadi Ibu jadi kayak mentor dan fasilitator untuk teman-teman Ibu gitu ya, bukan hanya di sekolah tapi juga di kecamatan Ibu gitu. Iya, alhamdulillah. Dan Ibu berani untuk bergerak ya, berani untuk ngambil inisiatif. Iya, itu semua karena GP1 Pak, dan didukung dari koordinator saya. Luar biasa. Jadi pemimpin itu bukan saja untuk berdampak di dalam sekolah Ibu saja, tapi Ibu juga ingin berdampak kepada ekosistemnya di kecamatan situ Pak. Iya. Ya tadi juga satu ini frekuensi sama Bu Erni tadi bahwa dia juga berdampak atau memberikan engagement kepada orang tua, kepada masyarakat. Itu tidak hanya stop di sekolahnya saja. Nah sekarang kita mau tahun ajaran baru ya. Pasti dong ini udah banyak sekali yang ibu-ibu lakukan ya untuk mempersiapkan menuju tahun ajaran baru yang tentunya harapan kita lebih semarak dari tahun ajaran sebelumnya. Bu Erni dulu ya. Bu Erni ini udah siap ya. Sebelum ditanya dia udah siap. Bu Erni, apa refleksi tadi Ibu sampaikan tentang refleksi ya? Apa refleksi Ibu terhadap tahun ajaran sebelumnya yang kemudian
membawa ibu kemudian menggerakkan teman-teman ibu dan komunitas sekolah ibu untuk tahun ajaran baru yang lebih semarak? Pak Dirjen, tahun lalu keren loh. Cie. Iya, Kan tahun sekarang harus lebih keren lagi. Tapi sedikit flashback boleh ya? Boleh. Kami menggandeng Bunda PAUD Kabupaten. Jadi Ibu Bupati untuk bersama-sama dengan saya berbagi ke teman-teman untuk memberikan pemahaman ke teman-teman secara edukasi bagaimana memperlakukan calon siswa baru kami. Calon siswa baru. Iya. Sesuai dengan cita-cita pendidikan, bagaimana sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak. Yang kami lakukan persiapannya sampai hari ini kami sudah melakukan rapat. Ini yang sekarang ini? Ya, untuk yang sekarang kami tetap membawa hasil refleksi tahun kemarin yang belum sempurna kemarin. Kita sama-sama melihat kembali. Cuman memang ada beberapa hal yang berbeda karena beberapa guru kami di sini sudah dimutasi, ada beberapa guru penggerak yang dipromosi menjadi kepala sekolah, kemudian saya mendapat guru-guru baru yang alhamdulillah insya Allah siap untuk digerakkan bersama. Jadi kami rapat, saya perlihatkan ke teman-teman yang baru, ini loh refleksi. Kemudian nanti orang tua siswa biasanya dari pihak komite akan ada yang turut bekerja sama. Pada masa MPLS itu sebenarnya yang keren loh Pak Dirjen, karena kami melibatkan, kami berkolaborasi dengan komunitas luar ataupun dari instansi yang lain untuk turut berpartisipasi membuat semarak masa-masa MPLS kami. Siapa yang Ibu undang instansi atau komunitas luar itu? Kami ada Bunda PAUD, Bunda PAUD juga, kemudian ada teman-teman dari komunitas seni. Rame ini. Iya, rame banget. Bu Belina, Luar biasa sekali saya dengarnya, Pak. oh tunggu, jangan ini dulu. Wah banget, Pak. Itu kita sesuaikan pada konteksnya. Iya. Apa yang kepikiran sama Bu Belina? Kan sama ya pertanyaannya. Jadi refleksi dari yang tahun lalu, yang Ibu rasakan, walaupun sebentar, dan itu Ibu ngerasa tuh akan masuk dalam semarak tahun ajaran baru 2024-2025. Kan tahun ajaran kemarin kan saya belum memimpin Pak ya, saya belum jadi secara SK kepala sekolah. Jadi saya rencana Pak ada perlibatan orang tua nanti di hari MPLS-nya Pak, saya mau seperti itu. Jadi semacam games kita akhir penutupan nanti Pak, penutupan MPLS ada games bersama orang tua. Jadi karena kami di sana saya lihat di gudang itu ada tarik tambang yang tidak digunakan. Jadi saya rencana dia nanti bermain games dengan orang tuanya gitu. Siapa yang tarik tambang? Orang tua dengan anaknya gitu. Jadi saya mau games begitu. Jadi karena memang itu Pak di desa sana, saya kan kadang bermalam juga di sana di desa Pak, nginap di rumah guru di sana ada teman. Oh Ibu nggak pulang tapi Ibu nginap di dekat kadang saya nginap Pak gitu di situ juga. Jadi saya nginap itu hari sempat berkunjung ke warga. Saya bilang bagaimana sih sekolah di sini, Ibu maunya seperti apa, mau bagaimana anaknya. Kadang dia bilang begini secara spontan itu Pak, dia cerita kayak gini, di sekolah itu Bu Guru tidak pernah dipanggil-panggil. Sederhana, anaknya nggak pernah sederhana, iya maksudnya tidak pernah diajak gitu ini Pak. Ibu tanya orang tua atau muridnya? Orang tua. Saya karena kan kalau di kampung kan masih apa ya Pak, suasananya masih bagus sekali, dekat sekali. Kita santai sambil makan ubi, makan pisang goreng. Kami mau sekali itu dipanggil Bu ke sekolah. Ya, kami juga bisa bantu-bantu. Jadi saya memang sih dari 5 tahun saya di sana Pak, hampir tidak pernah ada orang tua saya lihat dihadirkan. Ya, saya juga kurang tahu kenapa, karena kan kapasitas saya kemarin-kemarin masih sebagai guru. Walaupun mungkin saya pernah kasih saran, ya namanya pimpinan, dia yang menentukan kebijakan. Betul. Pak ya. Jadi itu yang ada di kepala saya. Perlibatan orang tua Pak. Jadi dan dia berkata seperti ini, ada bapak-bapak dia bilang, besok-besok panggil kami lagi ya. Nah, itu yang selalu teringat, oh ternyata orang tua di sini mau diajak. Bu Belina, sekarang saya mau tanya gini, tahun ajaran baru untuk satu tahun, jadi bukan hanya di masa pengenalan lingkungan sekolah.
Ibu punya mimpi apa sih buat sekolah Ibu? Dan apa yang kebayang yang akan Ibu lakukan supaya 1 tahun itu betul-betul semarak Oke. menuju impian, mendekati impian yang Ibu pikirkan. Sekolah ini adalah sekolah yang ya akan senang murid-murid ada di sini. Iya. Jadi yang saya inginkan, yang saya sudah di kepala saya ini Pak sudah Iya. terbayang, saya mau aktifkan pembiasaan saya itu Pak, pembiasaan positif dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi ada kegiatan yang saya akan lakukan. Senin kan memang rutin ya Pak, upacara. Jadi Selasa saya mau adakan sarapan bersama. Kemudian Rabu ada sholat bersama. Kamis literasi, hari Jumat sholawatan, dan hari Sabtu itu senam. Jadi saya mau rutin seperti itu, lakukan itu. Dan saya harap dengan pembiasaan itu mungkin terkesan sederhana ya dibanding sekolahnya kakak guru yang luar biasa. Kalau di desa itu sudah wah sekali di mata warga Pak. Pasti saya terbayangkan akan senang orang tuanya dengan seperti itu. Kemudian saya aktifkan semua ekskul yang memang kemarin tidak ada sama sekali Pak. Kalau sedikit cerita, saya memberanikan itu siswa saya ikut lomba itu saya sendiri yang ajarin. Lomba apapun, dan alhamdulillah saya tidak pikir juaranya, pikirnya itu berani dulu untuk keluar dari kecamatan saya untuk berkompetisi, dan anak didik saya yang di desa ada pengalaman Pak. Dan saya lihat alhamdulillah dia bisa juga, cuma memang tidak ada yang ajak. Tidak ada yang melatih mereka. Makanya tadi yang saya sampaikan Pak, guru dulu yang saya mau ubah cara berpikirnya. Guru-guru ya. Iya, karena memang sih kurikulum Merdeka berkata sumber belajar itu dari manapun, tapi di lingkungan sekolah tetap guru yang utama sebagai role model Pak. Oke. Nah, Bu Erni gimana? Sekolah yang dicita-citakan, wah, kayak ketinggian ya kalau Bu Erni. Iya, Dia nggak pernah never enough. Itu ada lagunya juga Bu Erni. benar. Apa yang terbayang bagi Ibu, yang highlightnya saja ya, yang Ibu akan lakukan di 1 tahun 2004-2025 agar lebih semarak lagi Bu dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama berjejaring tentu saja. Berjejaring, kunci itu Bu ya. Kunci berjejaring. Yang kedua, literasi dan numerasi saya harus terus diaktifkan karena itu kunci untuk anak-anak saya mengglobal, untuk bisa mengglobal Ibu percaya anak-anak dengan kekuatan saya literasi. sangat percaya dengan kekuatan literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, saya memang kembali akan memperkuat ekskul saya. Ekskul ada beberapa yang akan ditambah cabangnya, tergantung dari jejaring kemampuan kami untuk berjejaring. Yang pertama tadi. Iya, tergantung. Iya, nomor 1, pasal 1 ayat 1. Networking ya. Networking. Kemudian kalau pelibatan orang tua, alhamdulillah saya di sini, tapi saya juga akan tetap menuliskan itu sebagai poin penting, kolaborasi dengan orang tua. Dan yang kelima adalah saya di pikiran saya di tahun ke depan anak-anak saya bisa memproduksi praktik baiknya lewat teknologi. Dia akan posting di Instagram, dia akan posting di TikTok-nya atau di mana. Karena sudah ada beberapa yang kami berikan tantangan, tapi nanti ini akan dikelola secara lebih terstruktur sehingga setiap kelas ini bisa menjadikan media sosial ini betul-betul tempat untuk berbagi praktik baik antara kelas dengan kelas yang ada di sini. Saya untuk di anggaran BOS, saya memang akan menganggarkan, insya Allah kemarin ada yang dianggarkan tapi belum bisa ke sana sebagai ya bukan teknologi Pak Dirjen, ini apresiasi ke anak-anak yang misalnya yang juara. Insya Allah jadi ini adalah ada insentif ya? Iya, insya Allah akan ada insentifnya terhadap pembina dan anak-anaknya untuk lebih semangat. Jadi itu di otak saya, anak-anak saya muncul nanti di Instagram dengan praktik baiknya. Insya Allah, iya. Akan memberikan dorongan, iya, dan ada apresiasi. Betul. Dan isunya adalah sampah. Oh, jadi itu yang isu yang mereka angkat adalah tentang isunya sampah. Why sampah? Karena sampah itu adalah isu yang luar biasa juga
termasuk di Polewali Mandar. Oke. Jadi Ibu juga ingin kampanye nih kayaknya. Sambil, dan ini kan Penanggulangan juga sampah, apa ya, termasuk di P5 juga kan. Betul. Ini adalah Keren. kemampuan sosial seorang pendidik ya. Ternyata Masya Allah. bukan hanya profesi yang lain, tapi profesi guru pun, kepala sekolah itu sangat penting pasal 1 tadi. Yaitu Jejaring. networking. Iya, Ternyata betul bukan sekali. hanya dunia profesional ini. Iya. Iya. Tapi guru tuh memang profesional, dan Iya. inilah kepala sekolah profesional kita gitu ya, Betul, Bu betul. Erni dan Bu Belina. Oke, kita udah ada di segmen terakhir sekarang, Sobat Inspiratif. Saya kembali ke Bu Erni dan Bu Belina. Bu Belina dulu Iya. kali ini. Apa yang bisa Ibu sampaikan kepada Sobat Inspiratif, rekan-rekan kepala sekolah yang lain, atau guru-guru yang lain, orang tua dan murid-murid, agar tahun ajaran baru mereka pun juga semarak? Ada pesan apa? Pesan khusus untuk mereka? Bu Belina dulu, silakan. Oke. Untuk anak didik saya dulu deh. Ya. Anak didik saya nantinya ke depannya mari kita sama-sama buat sekolah kita lebih bagus, lebih baik lagi. Kemudian para tim saya, tim kerja saya sama teman-teman sebutnya tim kerja. Ya. Teamwork saya, mari sama-sama membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nggak usah muluk-muluk, menyenangkan dulu deh dalam kelas. Kemudian para pemimpin yang kepala sekolah, mari dukung guru-guru kita yang mau berbuat. Kita berikan mereka motivasi untuk melakukan aksi best praktik mereka. Dan untuk orang tua, saya harapkan dukungannya, karena walaupun kami bekerja keras mendidik anak-anaknya, tapi tanpa dukungan dari orang tua itu saya rasa tidak seimbang. Jadi memang butuh dukungan dari orang tua. Jadi gotong royong bersama-sama. Iya, bersama-sama. Terima kasih Bu Belina. Iya, Pak. Bu Erni, Iya. apa pesannya untuk kita semua? Tahun ajaran baru yang lebih semarak. Yang pertama, selamat datang tahun ajaran baru. Selamat datang. Kami akan sambut dengan sangat penuh semangat dengan program-program kami yang insya Allah cita-cita pendidikan Indonesia menyenangkan, sekolah menyenangkan untuk semua. Untuk anak-anakku sekalian, yang anak-anak yang akan masuk ke sekolah, jangan takut ya. Sekolah akan menjadi rumah terbaik setelah rumah kalian. Dan boleh jadi rumah sekolah itu menjadi rumah yang lebih baik dari rumah utama ketika di rumahnya nggak ada orang. Oke. Kemudian yang kedua, untuk para guru, teman-teman pendidik, senantiasa kami untuk berbicara dan melihat, kembali lagi ke refleksi, dan mencoba untuk melihat hasil asesmen dari anak-anak kami nanti ini akan diapakan, dikasih apa, sehingga mereka merasa bahwa benar ini kebutuhan kita, dan mereka bisa, dari situ mereka akan merasa nyaman karena mereka tahu yang mereka inginkan itu bisa kami fasilitasi, bukan diberikan tapi difasilitasi. Betul. Yang ketiga, untuk para kepala sekolah, mari terus sama-sama belajar, membuka diri, dan kembali lagi berjejaring. Karena banyak sekali hal bagus, praktik baik yang bisa kita elaborasi ketika kita membuka diri untuk berbincang, berdiskusi, membaca, nonton, terutama nonton Pak Dirjen. Oh iya, Ya. kenapa? Telusur inspirasi, kan? Telusur inspirasi. Bisa aja ya. Inspirasi kan? Penyiarnya muncul ini. Kayaknya, Pak. Telusur inspirasi artinya kita benar-benar diajak untuk melihat Iya. hal-hal mana yang bisa jadi inspirasi untuk kita. Dan saya sangat yakin ketika kita mencoba untuk membuka diri, pikiran kita juga akan terbuka, maka dengan sendirinya ide-ide itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan ketika kita membuka ruang untuk berkolaborasi, maka rezeki akan datang ke kita, dan itu yang akan menguatkan kita bersama-sama. Betul. Sekali lagi untuk semua guru di Indonesia, saya bangga menjadi guru. Saya sangat bahagia menjadi guru, meski guru bukan pilihan utama saya, tapi ketika sekarang ada pilihan, saya akan setia dengan pilihan saya. Betul. I love guru. Tepuk tangan nih Sobat Inspiratif. Keren banget ya ini. Saya ke Polewali Mandar baru pertama kali, tapi rasanya apa yang kita dapatkan sangat luar biasa ya. Kayak mungkin saya udah setahun ada di sini ngobrol sama kepala sekolah yang sangat inspiratif, yang luar biasa. Terima kasih sekali Terima lagi kasih Bu kembali, Erni, Pak Bu Dirjen. Belina Dirjen. sudah berkenan untuk menjadi narasumber telusur inspirasi bagi kita semua. Sobat Inspiratif, demikianlah episode ke-7 Semarak Tahun Ajaran Baru.
bersama dua kepala sekolah yang sangat inspiratif dari Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Polewali Mandar, Ibu Erni dan Ibu Belina. Semoga Bapak Ibu semuanya Sobat Inspiratif mendapatkan banyak sekali tentunya inspirasi dari percakapan kita dan dapat menggugah semangat untuk bisa membuat tahun ajaran baru 2024-2025 lebih semarak lagi, khususnya untuk anak-anak kita. Sampai jumpa di Telusur Inspirasi berikutnya. Laut Orang Mandar, tempat matahari pagi bersandar. Anak-anak menyusun langkah dan berlarian menuju samudera pengetahuan besar. Pantai Orang Mandar, perahu-perahu senja berlayar. Anak-anak mulai berpetualang dalam buku-buku melintasi dunia yang begitu bundar. Gelombang Orang Mandar, di Polewali saya melihat anak-anak melangkah bahagia, berlari ceria, menuju ruang-ruang kelas. Saya mendengar anak-anak dengan bangga bercerita tentang laut, ombak, dan nenek moyang yang mengarungi luasnya samudra. Saya menyaksikan anak-anak, guru, dan orang tua bergandengan tangan, bersama-sama menuju pendidikan merdeka dan membahagiakan. Laut, pantai, dan gelombang mandar, di setiap pelosok pendidikan Indonesia akan selalu bersinar.